Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu melalui pembelajaran daring pada kali hari ini. Mudah-mudahan media seperti ini bisa membawa kita ke arah yang lebih baik kembali. Anak-anakku sekalian, materi untuk kelas 9 semester 1 adalah meyakini hari akhir atau hari kiamat. Silahkan kalian simak videonya, kalian like, kalian subscribe, kemudian di sesi akhir ada soal, ada latihan, silahkan kerjakan di buku, kemudian dikirim, difoto dan kirim ke WA saya. Baik, sebelum kita awali pembelajaran ini, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, hari akhir atau hari kiamat itu adalah suatu perjalanan manusia, karena kita diciptakan oleh Allah, pasti ada titik terakhirnya, yaitu titik hari akhirnya. Nah, nanti kita akan belajar dari kiamat sugro dulu, kemudian kita lanjutkan ke kiamat kubro. Nah, dari perjalanan ini nanti akan mengalami hari-hari, diantaranya ada hari kubur atau yaumul barzah, kemudian ada yaumul ba'ats, kemudian ada yaumul hasyr, kemudian ada yaumul mizan, dan rangkaian semuanya itu kembali ke akhir atau ketentuan Allah, yaitu apakah kita nanti masuk neraka atau sebaliknya kita akan masuk surga. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih inti, coba kita merenung sejenak. Pernahkah kalian melihat orang yang bercocok tanam atau menanam buah-buahan, misalnya apapun itu jenisnya, atau padi atau singkong atau jagung? Tujuan mereka menanam adalah pasti untuk menghasilkan sebuah hasil yang lebih baik. Misalnya dari gambar ini, orang yang bercocok tanam padi, pasti hasil yang diinginkan adalah padi. Begitu juga kita, kalau kita menanam kebaikan, pasti yang kita harapkan adalah suatu kebaikan dari Allah. Dan sebaliknya, kalau kita menanam keburukan atau kejelekan, yang kita dapatkan nanti juga kejelekan. Lanjut. Iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Nah, umat Islam ini harus yakin bahwa hari akhir itu benar-benar ada, dan kelak manusia dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima keadilan atau menerima pengadilan Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Al-Hajj. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallahu yab'atsu man fil qubur. Nah, hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah itu akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Lanjut. Kita lanjutkan, yaitu tentang kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Ini sering terjadi di sekitar kita. Contohnya orang yang meninggal dunia, baik sakit, kecelakaan atau apapun. Kemudian adanya bencana alam. Nah, itu semua tanda-tanda atau salah satu bukti bahwa kiamat sugro, kiamat kecil itu memang sudah kita lihat atau kita dengar. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ini diterangkan dalam Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasi mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai atau laron berterbangan. Wa yakunul jibalul kal ihnil manfus.
dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Nah, itu artinya kalau sudah ada kiamat kubro, berarti itu hancurlah semua yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Semua yang hidup pasti mati. Nah, ini gambaran kalau nanti kiamat kubro telah datang atau sudah tiba saatnya, maka planet-planet, meteor semua jatuh, bumi hancur tergulung, matahari digulung, awan menggulung matahari. Ini sesuai dengan firman Allah, keguncangan muka bumi ini Allah telah memperingatkan dalam Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, kalau bumi sudah digoncangkan dengan dahsyat, maka bumi telah mengeluarkan beban beratnya. Meteor-meteor jatuh, menghantam bumi, hancur semua rata. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Baik, lanjut. Kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah. Ada tahapan-tahapan atau tanda-tandanya. Yang pertama, apabila sudah ada perintah malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala yang pertama kali, berarti mulailah hancur semua muka bumi. Kemudian yang kedua, bila langit menjadi terpecah-pecah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, panas menjadi satu. Nah, ini berarti ini gambaran kalau meteor sudah jatuh, hancur. Kalau meteornya jatuh ke laut, laut akan memuntahkan airnya ke bumi. Nah, ini gambaran kalau matahari digulung, maka lenyap semua yang ada di bumi ini tanpa terkecuali. Baik anak-anak, kalau dihancurkan muka bumi, manusia berterbangan seperti, begitu juga gunung seperti bulu. Itu kalau kiamat kubro sudah datang. Lanjut, kita lihat proses kehidupan di alam akhirat setelah kiamat. Sudah hancur semua. Itu yang pertama, yaitu ada Yaumul Ba'ats. Ini alam kubur, bacaan terakhir. Nah, orang yang mati dikubur menunggu kiamat. Nah, saat kalau sudah kiamat datang, kita semua akan dibangkitkan kembali. Nah, ini yang alam dunia dengan alam akhirat. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Jadi orang yang saat ini telah meninggal di alam kubur, nanti kalau saat waktunya dengan seketika itu, dengan tiba-tiba langsung bangkit dari alam kubur untuk menuju padang mahsyar. Ini sesuai dengan firman Allah, wa nufiqa fi suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Nah, yang di kuburan ini semua nanti akan bangkit dengan tiba-tiba. Ya, baik, lanjut. Yang ketiga, Yaumul Has atau Yaumul Mahsyar. Ini padang mahsyar, padang yang luas. Ini seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Nah, manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik itu yang baik atau juga amal yang buruk.
Di padang mahsyar juga menentukan apakah manusia akan selamat, kalau selamat masuk surga, atau sebaliknya akan masuk neraka. Nah, ini contoh gambaran di alam mahsyar nanti. Lanjut, yang keempat yaitu yaumul mizan. Setelah dari proses semuanya itu, yang selanjutnya yaitu timbang atau pertimbangan Allah melihat amal kita waktu kita hidup di dunia. Yaumul mizan ini hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Ini contoh gambaran yaumul mizan nanti akan ditimbang seperti ini, amal baik buruknya seperti apa. Dan ya, ada yaumul hisab, dari proses selanjutnya yaumul mizan tadi ada yaumul hisab atau perhitungan. Itu seluruh amal kita dihitung, perbuatan baik perbuatan buruk dihitung oleh Allah. Kalau amal baik akan mendapatkan pahala, yang jelek akan mendapatkan siksa sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, ini pertimbangan atau perhitungan Allah. Kalau kita suka melakukan perbuatan yang jelek, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, maka kita akan disiksa seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut anak-anak, dari rangkaian semua materi tadi pasti ada ujungnya atau titik temunya. Kita akan kemana? Apakah kita akan ke surga? Ataukah kita akan masuk ke neraka? Tinggal kita pilih, tinggal kita introspeksi diri. Mari, kalau kita ingin masuk ke surga, kita berbuat baik. Kalau ingin masuk neraka, kalian tahu sendiri. Baik anak-anak, ini materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe. Kemudian ini adalah latihan untuk kalian, kerjakan di rumah, kerjakan di buku, tulis, difoto, dikirim ke WA saya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.